Selamat siang, Brosis. Perkenalkan, nama saya Erika. Saya dari Munistri Puri Cengkareng, Jakarta Barat. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Lahir di Jakarta dari keluarga Batak yang sederhana. Dari kecil saya dididik orang tua saya menjadi anak yang rajin bekerja ya, harus bekerja gitu. Dan taat beribadah. Walau keluarga kami bukanlah keluarga yang harmonis, tapi mama selalu mengajarkan kami banyak hal positif supaya saya bisa sukses dan membanggakan keluarga. Harapan orang tua inilah yang membuat saya tumbuh menjadi orang yang selalu ingin menyenangkan hati orang tua saya. Waktu itu ekonomi keluarga kami bermasalah, sehingga setelah lulus sekolah, SMK saya harus bekerja untuk bisa lanjut kuliah. Singkat cerita, lulus kuliah lalu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, membuat saya bisa hidup seperti yang saya mau. Saya bisa bebas melakukan hal-hal yang menyenangkan hati saya, hati orang tua saya. Intinya saya hidup selalu ingin menyenangkan hati manusia saja. Banyaknya teman duniawi membuat saya menjadi orang yang tidak punya pendirian juga. Ada masa saya mudah sekali untuk diajak senang-senang, tapi ada masa juga saya sadar kalau hal-hal duniawi akan bawa saya kepada kehancuran. Tapi sulit sekali untuk saya menolak. Waktu itu saya memiliki hubungan dengan seseorang karena memiliki hubungan yang gak berdasarkan firman Tuhan. Dan kebetulan dia hanya Kristen aja. Dia men-treat saya pun sangat baik. Jadi sulit sekali untuk saya menolak, dan lagi-lagi rasa ingin menyenangkan hati manusia itu lebih besar dari hal-hal kebenaran yang berdasarkan firman. Tetapi Tuhan baik. Pada bulan Juni 2018, lewat seorang teman yang hidupnya diubahkan, saya diperkenalkan gereja ini. Saya tertarik untuk tahu apa yang membuat dia berubah. Dia bilang saat itu dia sedang belajar Alkitab gitu. Awalnya saya takut ya, karena di gereja ini perjamuan kudus dilakukan setiap minggu. Secara logika saya, itu artinya dalam seminggu saya harus menjaga seluruh hidup saya untuk benar di hadapan Tuhan. Sangat sulit untuk saya. Ada perasaan gak layak yang membuat saya takut untuk datang sungguh-sungguh ke dia. Lagi-lagi saya menggunakan pikiran saya untuk membatasi cara kerja Tuhan. Lewat berbagai situasi, akhirnya saya memutuskan untuk study Bible. Banyak pembentukan pola pikir saya yang diubahkan oleh firman Tuhan yang saya pelajari. Hanya sekedar pengetahuan lagi, tapi lebih dalam berbicara tentang hubungan. Melalui study Bible, saya banyak dibentuk, diproses, dan dihancurkan. Pemahaman saya berubah, hidup bukan lagi tentang bagaimana menyenangkan hati manusia, tetapi sebaliknya, bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Sejak saat itu, saya ambil keputusan untuk tidak lagi bermain-main dengan dosa. Dan tidak lagi bertobat setahun sekali hanya pada saat Paskah saja. Tetapi bertobat setiap hari. Atas kemurahan Tuhan, saya menjadi murid Yesus pada tanggal 19 Desember 2018. Setelah jadi murid, perjalanan hidup saya menjadi tidak mudah. Cobaan demi cobaan harus saya hadapi, termasuk ajakan teman-teman ke hal-hal yang gak kudus. Tetapi saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya kekuatan. Lewat firman-Nya saya dimampukan untuk menerapkan dalam hidup, membuat saya bisa menolak ajakan teman-teman saya yang akhirnya teman-teman saya pun meninggalkan saya. Karena menganggap Erika bukan lagi orang yang asik kayak dulu lagi. Firman Tuhan juga memberi saya kekuatan untuk berhenti dari pekerjaan saya sebelumnya. Hal ini saya lakukan karena tidak ada rasa damai bekerja di perusahaan asing yang bermasalah dengan negara. Keputusan saya ambil lagi bukan tentang bagaimana mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi saya beralih menjadi bagaimana membina hubungan saya dengan Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada saya untuk meninggalkan zona nyaman ketika saya mau taat. Segala sesuatu jadi berbuah manis. Tuhan tidak hanya memberikan pekerjaan yang lebih baik, tapi Tuhan mempertemukan saya dengan seorang murid Yesus yang nanti akan menjadi teman hidup saya. Saudara-saudari sekalian, mengenal Kristus, menghidupi firman Tuhan, dan mengerti arti salib, membuat saya memiliki hubungan dengan Tuhan. Salib Kristus melayakkan saya untuk kembali melihat kasih karunia-Nya. Salib Kristus membebaskan saya
dari intimidasi si iblis yang membuat saya merasa tidak layak disebut anak Tuhan. Di ayat Lukas 5 ayat 31 sampai 32, memberikan saya kekuatan untuk kembali kepada Tuhan saat saya merasa tidak layak. Dan salib Kristus membuat saya bisa berjuang setiap hari dengan kekuatan dari Dia. Lewat sharing ini saya mau mengajak semua kita untuk memilih taat kepada firman Tuhan lebih dari kenikmatan duniawi, karena rencana Tuhan jauh lebih indah dari apa yang dunia tawarkan. Saat kita merasa berat, ingatlah akan salib Kristus. Saya percaya kita akan dikuatkan. Demikian sharing saya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.